Baru aja selesai pertandingan antara tim nasional Indonesia U17 melawan Korea Utara. Nah, pertandingan ini timnas Indonesia memang kalah dan skornya pun cukup telak, yaitu di angka 6-0. Kalau gue melihatnya secara pribadi, permainan timnas Indonesia kali ini tidak mencerminkan permainan timnas Indonesia sebelum-sebelumnya ketika babak penyisihan grup. Ketika mereka melawan Korea, melawan Afghanistan, ataupun waktu mereka melawan Yaman. Di pertandingan ini, kedisiplinan mereka tidak terlihat. Transisi mereka yang sangat cepat dalam melakukan serangan balik juga tidak terlihat. Organisasi mereka yang bagus ketika mereka kena serangan balik pun juga tidak terlihat. Malah gue melihatnya para pemain Korea Utara ini bergerak dengan sangat leluasa, dengan sangat enjoy, bahkan second ball mereka yang dapat, bahkan ketika ada pemain yang berhasil dilewati, mereka dengan cepat langsung menutup pergerakan dari pemain Indonesia. Dan bisa dibilang bahwa permainan Korea Utara kali ini benar-benar bisa mengambil titik kelemahan dari pemain Indonesia. Apalagi mereka berhasil mendapatkan gol cepat yang kelihatannya sih karena gol cepat ini langsung membuat pemain timnas kita mentalnya sedikit jatuh, karena memang kita belum pernah ketinggalan ya kemarin waktu babak penyisihan grup. Tapi ketika kita sudah ketinggalan, sepertinya pemain kita langsung seperti kehilangan arah. Walaupun di babak pertama kita kalah 2-0, sempat ada perubahan juga dari Coach Nova, tapi sepertinya di babak kedua mereka berhasil mendapatkan gol cepat lagi, dan ini akhirnya makin membuat pemain Indonesia semakin mentalnya jatuh. Nah, sebenarnya tadi di pertandingan tadi gue berharap pemain Indonesia tuh bisa minimal mencetak satu gol supaya mental mereka sedikit terangkat karena mereka berhasil mencetak gol ke gawang Korea Utara. Tapi memang ya disayangkan mereka belum berhasil menciptakan gol ya. Nah, ini menjadi PR yang cukup besar kalau menurut gua untuk timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Dunia U17 nanti di bulan November di Qatar. Banyak yang harus dievaluasi, dan ini menjadi pertimbangan dari Coach Nova ya terkait dengan pertandingan ini. Dan kita nggak tahu, siapa tahu mungkin akan ada perubahan-perubahan pemain karena waktu 6 bulan ini masih cukup panjang ya. Kalau misalnya memang mental dari pemain ini nggak naik, ya bisa jadi akan ada yang diganti, akan ada refreshment dengan menarik pemain-pemain baru yang sudah diincar sebelumnya sama Coach Nova untuk menggantikan pemain yang sudah ada sekarang. Karena ini juga sebenarnya bagus kalau menurut gua untuk menjaga kompetisi di antara para pemain muda kita. Karena kalau mereka merasa pasti gua yang terpilih untuk ikut Piala Dunia, ya bisa jadi mereka tidak akan berkembang. Jadi memang harus ada rotasi dan refreshment sih kalau menurut gue, biar kondisi timnya ini tetap terjaga sih kalau menurut gue. Ya tapi nanti kita percayakan semua itu kepada Coach Nova. Gue yakin keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Dan buat para pemain muda, harus segera bangkit, harus bisa menjadikan momen ini sebagai pemecut semangat untuk berlatih lebih giat dan memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Ya, kelompok umur adalah pembinaan. Jadi ini adalah memang momen mereka untuk belajar, dan kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia jangan memberikan ejekan ataupun cibiran ya kalau menurut gua, karena itu tidak bijak dan itu bisa mengganggu mentalnya dari para pemain muda kita. Biarkan mereka berkembang, biarkan mereka menjadi pemain sepak bola yang bisa kita andalkan. Jadi mohon untuk bersosial media lebih bijak. Semoga timnas kita bisa berkembang dan mereka menjadi pemain-pemain muda yang nanti akan menjadi andalan tim nasional seniornya Indonesia.